sah. Pengantar tentang sholat selesai kita bahas. Sebentar lagi kita akan memasuki sholat isya, dan kalau ada yang mau tanya dipersilakan. Tanya Pak Guru. Iya, silakan. Kalau sholat qada itu bolehkah berjamaah Pak? Gimana? Sholat qada. Terus? Mengqada sholat, apakah boleh berjamaah? Mengkodok sholat kalau semuanya sama-sama mengkodok boleh berjamaah. Karena Rasulullah pada saat ketinggalan sholat pada saat Khandaq itu, Rasulullah itu sholatnya berjamaah. Jadi pertama sekali muadzin disuruh mengumandangkan azan, azannya pertama. Setelah itu Rasulullah sholat subuh. Setelah sholat subuh kemudian nggak azan lagi, iqamah langsung sholat zuhur. Udah itu nggak azan lagi, iqamah lagi sholat asar. Sudah sholat asar nggak azan lagi, iqamah lagi. Sudah iqamah baru sholat maghrib. Begitu, asal semuanya sama yang ditinggalkannya. Tapi ya jangan punya kesepakatan. Yo, kita zuhur ini kita nggak usah sholat dulu, kita selesaikan nyembelih binatang kurban dulu, nanti kita qadha waktu asar. Nggak boleh yang seperti itu. Karena Rasulullah kenapa kok tidak sholat subuh, zuhur, asar, maghrib itu karena sibuk menggali Khandaq. Kenapa Khandaq itu perlu digali? Karena kalau tidak digali musuh menyerang. Kalau ada parit sebesar itu, maka musuh berpikir-pikir kalau mau menyerang. Kalau ada benteng di depan kita, maka musuh akan berpikir kalau mau menyerang kita. Oleh karena itu, udurnya sini karena memang udur syar'i, bukan udur kesepakatan. Kalau udur kesepakatan itu tidak boleh. Jamak atau mengqadha dengan cara berjamaah itu boleh dengan syarat masing-masing punya utang yang sama. Ya sama-sama dengan inilah, boleh sama-sama bayar bareng-bareng utang ke bank, tapi ya dengan bank yang sama, jangan bank yang berbeda. Kalau banknya berbeda, ya tentu tidak bisa sama. Sama dengan sholat, yang satu qadhanya adalah maghrib, yang satu qadhanya isya, nggak bisa berjamaah. Orang yang satu maghrib satu isya nggak bisa berjamaah. Sama saja dengan ada orang yang satu wudunya dianggap tidak sah, yang satu wudunya juga dianggap tidak sah. Jadi si A ini kata si B wudhu si A ini nggak sah. Kemudian si B ini wudhu si B ini kata si A nggak sah wudhunya. Maka orang yang seperti ini nggak bisa sholat berjamaah. Kenapa? Karena si A menganggap si B wudhunya nggak sah, si B menganggap si A itu wudhunya tidak sah, maka sholatnya tidak sah seperti itu. Kenapa? Karena dia merasa tidak punya wudhu gitu, ya. Satu lagi, boleh. Saya sholat isya berjamaah sudah selesai. Jadi saya mengqadha sholat maghrib. Sewaktu saya mengqadha sholat maghrib, saya ditekuk dari belakang. Orang mau sholat isya. Jadi saya keraskan suara. Karena saya awal pertama sholat maghrib mengqadha. Jadi saya sholat 3 rakaat. Langsung saya salam terakhir, subhanallah katanya. Nah, jadi macam mana tuh? Gimana solusinya? Itulah perlunya kita belajar fikih, karena fikih ini adalah ukuran kita untuk sholat. Yang pertama, ketika kita mengqadha sholat, kita kan sholat sendirian itu, tiba-tiba datang orang menyinggol bahu kita, tanda kalau kita mau numpang, aku mau makmum karena imam. Oleh karena itu dia nyenggol tadi. Begitu dia nyenggol, maka pada saat nyenggol itulah menandakan dia pengen makmum. Ketika kita ternyata tidak sholat seperti yang dia inginkan, maka pindahlah ke sebelah dengan 1 langkah ke samping. Itu menunjukkan bahwasanya saya tidak sholat seperti yang Anda mau ikut. Kira-kira mau ngomong seperti itu, pindah ke sebelahnya. Maka seorang makmum harus tahu yang seperti itu. Oh, ini pindah, berarti dia bukan sholat seperti yang mau saya ikuti. Imam harus tahu, makmum juga harus tahu. Imam begitu di depan mau diikuti sholatnya, ternyata sholat sunnah, bukan sholat isya.
akhirnya dia pindah ke kanan umpamanya, pindah ke kanan. Makmum harus tahu ini kok pindah, berarti dia tidak sholat isya. Nah, di situ dia tidak jadi makmum. Makmum harus tahu itu. Kalau tidak, imamnya mau diikuti pindah ke kanan, dia pindah pula ke kanan. Pindah lagi ke kanan, pindah pula ke kanan, ya jalan-jalan sampai ke ujung sana. Nah, ini karena tidak ada ilmunya itu tadi. Maka kalau ada ilmu, sholat itu menjadi gampang, menjadi mudah. Masih ada lagi ya, silakan. Begini Pak. Saya nggak dengar, malah di sana yang ramai kedengaran. Kan sholat bisa kita pada kan, mengganti sebenarnya kan. Contoh kita ada kesibukan sedikit, contoh dengan kita aja lah, ini nanti kita kata aja, apakah itu bisa kita padam? Maksud begini Pak, misalnya kan, saya contoh di rumah bareng-bareng sama anak-anak. Di rumah bareng-bareng sama anak. Sudah tahu azan, nanti untuk sholatnya nanti aja. Nanti aja gitu. Ketiduran. Nah, taunya ketiduran. Saya ganti di waktu subuh. Apakah itu masih bisa? Oh gitu. Kalau atau tidak gitu ya. Saya akan kita pada nanti kan ketiduran gitu. Nah. Kalau sudah bangun waktu subuh itu anggaplah di waktu subuh. Terus waktu subuh nanti sholat. Atau nanti setelah sholat subuh, sholat isya tadi. Apakah itu boleh Pak? Nah, sementara di ayat sendiri, kalau kita sudah melalaikan sholat, sudah masuk neraka. Apalagi perkara begini. Oke Pak, terima kasih. Ya. Jadi gini, ketika pada saat kita mau sholat dan ternyata tidak sholat juga, maka ini ada dua pendapat. Yang pertama, yang jelas dia berdosa. Yang kedua, itu mengikut pada akhir waktu. Kalau akhir waktu karena ketiduran, maka dia mengikut hukumnya orang yang tertidur. Maka pada saat itu dia tidak wajib sholat pada saat itu karena tertidur kan? Karena tertidur. Ini pendapat yang kedua. Kemudian karena dia tertidur tadi ya tetap wajib dia mengqadha. Dan mengqadhanya harus sesegera mungkin. Ya, itu termasuk tafrid namanya, itu termasuk menyia-nyiakan waktu, melalaikan waktu. Karena kan yang seharusnya begitu masuk kita langsung sholat. Tetapi kalau menunda-nunda, ternyata setelah nunda lalai, itulah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, kalau menunda-nunda itu akan rentang kepada lupa. Itu tadi ketiduran yang seperti itu tadi, ini sudah disebutkan sebelumnya seperti itu. Oleh karena itu, ketika masuk waktu sebagusnya langsung sholat, jangan ditunda-tunda. Kecuali kalau kita yakin. Seperti ini, antara Umar bin Khattab dengan Abu Bakar As-Siddiq itu ada perbedaan. Kalau Umar bin Khattab itu begitu selesai sholat isya langsung dia sholat sunnah, setelah itu tutup dengan witir. Karena khawatir nanti malam tidak bangun, maka witirnya dikerjakan dulu setelah selesai sholat isya dan sholat sunnah-sunnah setelah sholat isya. Kemudian kalau Abu Bakar As-Siddiq karena yakin dan sudah keyakinannya itu sudah lebih mendalam daripada Umar bin Khattab, maka Abu Bakar As-Siddiq sering melakukan sholat witir itu adalah di sepertiga malam terakhir pada saat dia terbangun. Itulah kenapa derajatnya Abu Bakar As-Siddiq dibanding Umar bin Khattab itu dikatakan oleh malaikat itu setetes dibanding air laut. Yang setetes itulah punyanya Umar bin Khattab, yang air laut itulah punyanya Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga ketika Umar bin Khattab itu bersedekah fi sabilillah, nyampaikan kepada Rasul, ya Rasul, aku sedekah separuh hartaku untuk jihad fi sabilillah. Jadi untuk keluargamu, untuk keluargaku separuhnya lagi. Itu Umar bin Khattab. Lalu Abu Bakar As-Siddiq di lain waktu ngomong, ya Rasul, aku sedekah fi sabilillah untuk bekal jihad ini, seluruh hartaku aku akan infakkan. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Lalu ditanya,
Untukmu dan keluargamu, apa jaminannya kalau kamu infakkan semuanya? Lalu dijawab, cukuplah janji Allah dan janji Rasulullah itu sebagai jaminannya. Itu yang dikuasai dan yang diyakini oleh Abu Bakar As-Siddiq. Apa janjinya? Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah itu, berinfak di jalan Allah seperti menabur satu buah biji. Satu buah biji tumbuh satu batang tumbuh 7 cabang, satu cabang buahnya 100. Maka satu menjadi 700. Itu yang diyakini oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yakinnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu melebihi dari yakinnya Umar bin Khattab. Oleh karena itu dikatakan oleh malaikat, kebaikan Umar bin Khattab itu hanya setetes dibanding kebaikannya Abu Bakar As-Siddiq dibanding dengan air laut tadi. Celupkan tangan, dinaikkan ke atas, netes, itulah kebaikan Umar bin Khattab. Dan air laut itulah kebaikan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq dibanding dengan Rasulullah, ya sama, dinaikkan ke atas, setetes itulah kebaikan Umar bin Khattab, dan laut itulah kebaikannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya yang lebih banyak adalah Rasulullah, di bawahnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi yang itu tadi itu tidak termasuk tafrid, karena hukumnya adalah hukum yang terakhir, karena tertidur itu tadi. Tapi lebih bagus lagi adalah begitu masuk waktu ya kita sholat. Kalau nunda kira-kira 10 menit atau 5 menit nggak wajar itu. Kalau nunda sampai 2 jam, 3 jam itu yang nggak wajar, yang seperti itu. Barangkali itu saja dulu, sudah isya. Kita sudahi dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.